Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan pagi ini Anda akan dilayani oleh Pendeta Ivan Kurniawan STA. Untuk Pak Pendeta dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mari, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita akan masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di sorga. Kami bersyukur hari ini kami dibangunkan. Kami bersyukur hari ini diberikan kekuatan. Kami bersyukur hari ini diberikan hati yang rindu untuk mencari Engkau. Kiranya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan dari firman-Mu, memberikan kami motivasi, dan lebih lagi Tuhan hati yang bijaksana. Sehingga apa yang kami dengar semuanya akan memberikan kami satu kekuatan yang akan menerobos segala apapun yang akan kami hadapi. Terpuji-pujilah Engkau, inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, haleluya, puji Tuhan, amin. Pemirsa sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini kita akan baca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam kematian Tuhan Yesus, kita tahu bukan, kita mendapatkan suatu karya yang besar. Kita mendapatkan suatu penebusan. Kita mendapatkan suatu terobosan yang besar. Nah, itu yang Rasul Paulus ingin kita mengerti, bahwa betapa hari-hari yang kita bangun ini harus mencerminkan hal demikian. Tetapi langkahnya ya tidak cuma dengan kita berpikir, bukan cuma dengan kita mau, bukan. Tapi kita harus masuk dalam satu perjalanan. Paulus pada pasal 1 dalam kitab Filipi yang sama ini, dia mengatakan bahwa kalau dia harus mati, ya itu adalah keuntungan bagi dia. Tapi dia kalau harus hidup, dia harus memberi buah, bukan, dan melakukan namanya suatu tindakan, yaitu pelayanan. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh 33,5 tahun. Kenapa dia hanya bisa sampai pada titik di mana dia meninggalkan sebuah karya yang kita sering katakan karya terbesar. Itu diawali dari pola dan juga pelayanan yang dia lakukan. Tidak ujuk-ujuk. Karena hidup ini tidak mungkin, bukan, kita bisa capai dengan cuman pemikiran yang sederhana. Enggak, itu awalnya iya. Maka tapi harus disertai dengan tindakan yang kami katakan harus berkesinambungan. Harus membawa kita dalam suatu pertumbuhan yang besar. Nah, mari kita lihat apa yang tadi kita baca tadi. Yang pertama, yang ku kehendaki. Nah, Rasul Paulus mengatakan yang dia rindukan. Ada hasrat. Ada pemujaan. Terhadap apa? Mengenal Dia. Kita kali-kali berpikir, kita so tahu. Anda baru tahu, dengan kenal itu beda. Karena apa? Sama kayak kita kan berjumpa dengan seseorang. Kita tahu dia, bukan berarti kita mengerti dan paham siapa dia. Bukan, karena apa? Karena melihat dengan menyelami itu beda. Yang Rasul Paulus katakan adalah kita menyelami. Pertanyaannya, ada apa dalam Tuhan? Karena dia sehingga besar, makanya kita bisa tafsirkan Tuhan. Dalam Tuhan, yang pertama ada kekuatan. Dalam Tuhan ada apa? Ada yang namanya terobosan. Dan yang paling penting, dalam Tuhan ada kehidupan. Nah, kita semua bukan mencari kehidupan. Bukan cuma mencari uang itu untuk hidup, bukan itu. Tapi sesungguhnya kita mencari kehidupan. Semua manusia di kolong langit ini mencari kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan itu adalah hal yang besar. Dialah yang akan membawa kita pada yang namanya kebahagiaan, pada namanya pencapaian. Nah, untuk ada dan masuk dalam level itu, apa yang perlu kami katakan dilakukan? Yang pertama adalah kita semua harus mencari Dia. Itu bukan untuk mengenal, menyelami, harus mencari. Dan dampaknya apa? Kalau kita engkau mencari, rohmu akan bertumbuh.
Saudara, jadi semua hal-hal yang kita lakukan tuh, itu sungguhnya yang pertama untuk mengenal Tuhan ini, untuk dapat hidup ini, kita perlu menumbuhkan roh ini. Saudara. Karena roh ini adalah dasar dari setiap langkah, dari setiap kehidupan yang akan kau jalani. Tanpa roh yang kuat, kita bukanlah siapa-siapa. Saudara, kenapa? Karena ada kekuatan lain yang akan mengkerdilkan engkau dan saya. Dalam kitab Maliaki ada dikatakan namanya belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Saudara, belalang ini adalah manifestasi dari kekuatan. Kita pandang bukan namanya hama belalang, bukan. Aduh, saudara, mereka itu saudara bisa makan, menghabiskan saudara beribu-ribu hektar. Nah, bayangkan, bukan ada bawah beribu-ribu hektar. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Yang pertama, saudara, belalang pengerip. Ini yang paling kecil, saudara, ya. Masih bentuk ulat, saudara. Nah, belalang ini, saudara, dia memang sepertinya kecil, tidak berdaya, saudara. Tapi kalau Anda biarkan, saudara, dia akan menghabiskan apapun yang ada sekitarmu. Saudara, pertanyaan itu apa yang sekitarmu? Mungkin kerinduanmu berdoa, saudara, kerinduanmu untuk melayani, berkat-berkatmu, dia akan gasak, orang bilang istilahnya, kalau istilah hari-hari, saudara, dia akan ambil, saudara, dia akan kuasai, saudara, karena kan dia kan di daun nempel biasa-biasa kamu kan, jadi segala apapun yang di daun itu dia makan semua, saudara. Anda bayangkan, jadi apapun yang ada di sekitarmu akan habis, saudara, tanpa engkau dan saya sadari. Ada pengkerdil. Makanya kenapa ada orang bukan yang siapa dari dulu sampai sekarang pun tidak ada perubahan ini hidup. Nah, karena tadi ada belalang ini. Dia bermain di alam roh. Dia masuk dan mengambil bagianmu dan bagianku. Makanya kenapa engkau dan saya perlu berhati-hati. Yang kedua apa? Ada belalang pindahan. Apa yang dimakan? Buah. Apapun yang engkau hasilkan akan habis dimakan oleh dia. Apapun yang kau capai akan hilang seketika. Kita berpikir kita sial sekali. Itu bukan, padahal ada kekuatan yang mengambil. Makanya kenapa Tuhan mengatakan bahwa lawanmu dan lawanku bukan darah dan daging, tapi apa? Roh. Itu bukan roh-roh jahat di udara. Nah itu, jadi bukan roh apa? Roh jahat. Dia masuk bermanifestasi mengambil. Lalu tiga namanya belalang pengerip, pindahan, belalang pelompat. Nah, belalang pelompat ini apa yang akan dia habisi? Adalah batang. Nah, batang itu tentang apa? Tentang kasih mula-mulamu pada Tuhan. Nah, kasihmu yang mula-mula. Makanya kenapa orang ada mulai jenuh main Tuhan? Itu bukan, ada mulai bosan. Malah yang lebih parah, merasa sendiri. Nah ini bukannya perasaan yang tidak ada penyebabnya, ada. Karena kalau kita melihat bukan, ada namanya Musa 40 tahun main Tuhan. Kita berapa lama? Apalagi kau bilang Nabi Nuh 500 tahun sebelum dia mendapatkan tugas membuat bahtera, didapati benar. Kita berapa tahun? Ada 50 tahun, ada 100 tahun main Tuhan. Pasti belum, bukan? Tapi Nabi Nuh memang setahun, tapi dia tidak ada rasa bosan. Tidak ada rasa jenuh. Tidak ada rasa mau berhenti. Kenapa? Karena mereka tidak terpapar dengan roh belalang pelompat ini. Makanya mari kita berjaga-jaga. Dan yang terakhir adalah belalang pelahap. Apa yang dia makan? Akar. Sumber kekuatanmu, imanmu akan habis dimakan oleh ini. Makanya kita mendapatkan, bukan kenapa Israel seringkali merontak. Ketika engkau mulai memberontak pada Tuhan, ketika engkau mulai memberontak pada aturan, apa yang terjadi? Sesungguhnya imanmu telah hilang. Iya, karena manusia itu Tuhan ciptakan baik. Tapi ketika engkau dan saya mulai berontak, imanmu hilang. Makanya kenapa ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan, Tuhan katakan apa? Mereka tidak sama lagi dengan kita.
Itu bukan. Mereka tidak bisa tinggal bersama-sama lagi dengan kita. Tuhan katakan demikian. Maka dikeluarkanlah Adam dan Hawa dari tanah Firdaus. Kenapa? Karena imannya telah hilang. Ada pemberontakan sekecil apapun, itu akan menunjukkan bahwa betapa dasar hidupmu tidak lagi baik-baik saja. Nah, kenapa? Karena engkau mulai dikuasai oleh roh-roh, oleh kekuatan-kekuatan yang membuat engkau tidak lagi percaya pada Tuhan, tidak lagi mengikuti aturan yang berlaku. Nah, itu terjadi. Makanya kenapa bukan ya apa yang terjadi pada Israel ketika mereka masuk itu? Susahnya minta ampun, habis semua, tidak tersisa. Nah, makanya kenapa kita perlu mengenal Dia, agar apa? Agar engkau bisa tahu bagaimanakah hidup yang sebenarnya, bagaimanakah sikapmu yang sebenarnya, dan bagaimanakah langkahmu yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan, bukan sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Jadi ini bukan suatu ajakan yang kamuflase ya, yang sifatnya ya cuman sampai di kata-kata. Enggak, ada tujuan yang besar. Karena Tuhan tahu rohmu itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, tidak akan kuat, tidak akan mampu menghadapi tekanan kalau engkau tidak mengikuti Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita belajar membangun hidup dengan benar. Agar apa, saudara? Agar rohmu jadi kuat dan engkau baik-baik saja selama ada di muka bumi ini. Dan kalau tidak, berat, saudara. Yesus telah memberikan contoh, bukan? 33,5 tahun dia tanpa dosa. Apakah karena dia tidak keluar rumah? Ya enggak juga, saudara. Dia seperti manusia pada umumnya, bukan? Masih bergaul, masih bermain, masih kesana kemari. Akan tapi tadi kami katakan, faktor pengenalan akan Tuhan, itulah yang membuat rohnya kuat dan tidak terpapar dengan apa yang kami katakan pola-pola pikir yang liar, yang nakal, bahkan juga yang menggoda dia. Dia paham, dia mengerti. Ini adalah kekuatan mengenal Tuhan. Makanya Paulus mengajarkan. Karena kalau Paulus tidak melakukan itu, kita tahu bukan, Paulus itu adalah rasul satu-satunya di luar Israel. Hari-harinya dilempari batu, hari-harinya ditunjuk-tunjuk, dipitnah, hari-harinya dicaci maki, diludahi. Kira-kira kalau rohnya tidak kuat, bisa tidak dia bertahan 20 tahun? Malah 26 tahun kalau dihitung dari dia bertobat. Dia bertobat kan tidak lama, bukan? Setelah Yesus naik ke surga. Dia dengan Tuhan Yesus umurnya tidak jauh beda, 33, 34 begitu. Jadi saja 34 tahun. Ketika dia bertobat, Anda bayangkan 26 tahun. Dengan pertama kali bukan diisolasi dia, dijauhi. Lalu 20 tahunnya dia hari-hari penuh dengan batu. Kita baru tidak dihargai saja, semua keluar dari gereja, bukan? Enak kita ini baru dipitnah saja, so banyak yang merajut dengan Tuhan. Ini dilempari batu, kalau berbuat jahat bolehlah. Dan ini melayani, dilempari batu sampai mati, sampai berapa kali koma, bukan? Karena Israel itu lempar batu bukan cuma sekedar benakal akang, cuma batu kerikil, kemudian berlari. Enggak, mereka memang lempar sampai terkapar. Itu Paulus berdarah-darah. Baru mereka berhenti dan melempar tuh satu kampung. Anda bayangkan mau lawan bagaimana? Mau lawan bagaimana? Tidak boleh melawan, bukan? Tapi Paulus tetap kuat. Kenapa? Rohnya yang pertama. Jadi perhatikan rohmu dalam melayani Tuhan. Bukan cuma skill bisa saja tingkatkan dengan cepat, tapi rohmu perlu waktu untuk menguatkannya. Makanya kenapa kita harus makan firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, bukan? Dan kita harus bawa untuk menyembah Dia. Kalau engkau cuma dengan firman Tuhan melakukan tapi tidak menyembah Tuhan, engkau tidak akan mengenal Dia. Makanya semuanya harus dilakukan, kan? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Lakukan 3 hal ini. Maka engkau akan melihat pengenalanmu, pertumbuhan rohmu,
kekuatanmu itu akan berbeda 180 derajat. Saudara. Makanya engkau akan bisa melayani, saudara. Sama seperti para rasul. Matian tidak berhenti melayani. Totalitas, saudara. Karena rohmu berapi-api, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan, saudara, agar kuat. Yang kedua apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau kita tahu bukan kebangkitan Yesus mendatangkan apa, saudara? Mendatangkan perubahan, bukan? Saudara. Karena apa? Karena kita semua manusia dikatakan selamat lewat kebangkitannya. Kenapa? Karena memang dia terbukti Tuhan. Kemarin-kemarin kan banyak orang mentertawakan. Di mana kuasamu? Di mana kekuatanmu? Kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu dari salib ini? Tapi kebangkitannya, saudara, menggemparkan seluruh dunia. Saudara, bahkan seluruh orang Yahudi, saudara, berusaha menutup-nutupinya, terutama orang-orang besarnya, imam-imamnya itu, saudara. Kan dia kan menyuap bukan para tentara agar tidak mengatakan kebangkitan Yesus. Saudara. Jadi gempar heboh. Saudara. Kenapa? Karena ada orang yang bisa bangkit, mendatangkan perubahan secara mendasar. Nah, jadi engkau dan saya, saudara, ketika kita mau mengenal kuasa kebangkitan Yesus, saudara, kita akan mendapatkan perubahan dalam hidupmu akan terjadi. Engkau bukan hanya kuat, saudara, bertahan, tapi engkau akan memang benar-benar bertumbuh. Saudara, dalam hal apa? Pola pikir, pemahaman, saudara, akan berubah. Lihat bagaimana, saudara, murid-murid Yesus. Kapan mereka berubah dengan drastis? Setelah Yesus bangkit, bukan? Saudara, kita mungkin hari Sabtu ini, Minggu ini mungkin kita akan peringati, bukan? Hari Pentakosta. Saudara, hari keturunan ketuhanan Roh Kudus. Saudara, itulah roh penolong. Saudara, yang akan memampukan engkau dan saya untuk apa, saudara? Untuk bertumbuh. Saudara, kenapa? Kita harus bertumbuh, harus berubah, saudara. Kalau engkau tidak berubah, engkau tidak akan, apa ya kami katakan, tidak akan 180 derajat, saudara, menjadi manusia Allah. Kita ini harus apa, yang mengalami transformasi, saudara. Mulai dari pikiran dulu, saudara. Jiwa kan tentang kehendak, pikiran, dan emosi, bukan? Itu jiwa, saudara. Jadi kita ini bukan cuma seperti yang apa kami katakan pada agama Buddha, bukan, saudara. Karena memang diajarkan untuk kasih, enter semut tidak boleh bunuh, saudara. Ya mengganggu, saudara. Masa pipi putih tidak boleh bunuh itu, saudara. Harus kasih biar tuh, saudara. Lalu kapan kemudian harus melepaskan hewan, saudara, setiap tanggal 1/15. Saudara, harus bermeditasi, saudara. Jangan Anda kira cuma sekedar duduk, saudara. Berani anak goyang, tongkat di belakang sudah muncul. Nah, Anda bayangkan, saudara. Akan tetapi itu tidak membawa engkau kepada perubahan. Saudara, mungkin engkau bisa dikatakan mengendalikan dirimu, iya. Tapi perubahan itu tidak akan muncul, saudara, tanpa perubahan dari pikiran dulu. Saudara, yang bisa merubah pikiranmu siapa, saudara? Cuman Tuhan, saudara. Cuman firman-Nya yang bisa merubah engkau. Kalau engkau dulu jahat, iri hati, dendam, tiba-tiba menjadi apa yang kami katakan baik, memahami, mengerti. Saudara, itu perlu, saudara, kami katakan kita menumbuhkan jiwa dulu, saudara. Jiwa ini harus dikembangkan, saudara. Makanya kan dalam Filipi dalam Filipi 4 ayat 8 bukan katakan bahwa pikirkanlah yang baik, pikirkan yang indah. Saudara, engkau kan bisa masuk level itu, saudara, ketika engkau penuh Roh Kudus. Saudara, karena kalau pikiranmu tidak memikirkan hal-hal yang di atas, saudara, engkau akan sama seperti jemaah-jemaah Yahudi, saudara. Orang-orang Yahudi kan yang sampai sekarang masih tetap menolak Yesus, saudara. Kenapa? Karena pikiran mereka, saudara. Mungkin dalam satu masa engkau bertobat, tapi kalau pikiranmu berubah ulang, kan manusia kan seringkali kan banyak, bukan? Dilemahkan oleh situasi, kondisi. Nah, itu bisa saja orang kumat ulang. Kalau mereka bilang tuh, kambuh sakitnya. Nah, makanya kenapa kita memang benar-benar berubah. Sama seperti Rasul Paulus, bukan? Dia kan dulunya keras, bukan? Tidak boleh orang bantah dia. Bantah dia, langsung eksekusi dia. Langsung keluar pedang. Maka tapi kan ketika dia menjadi rasul, apakah dia masih melakukan hal yang sama? Oh tidak, seberubah. Masalahnya makin banyak, bukan? Itu bagi dia, dilempari batu hari-hari, emang tidak bikin emosi itu. Dipitnah hari-hari tidak bikin emosi.
Saudara. Tapi kan dia tidak lagi melakukan. Saudara. Kenapa? Karena dia telah berubah. Bukan cuma nahan diri. Saudara. Kalau nahan diri, saudara, engkau tetap itulah akan apa? Jika pukulan kan tetap bukan akan ke dalam. Makanya banyak orang kan yang nahan diri, banyak yang sakit jantung, hipertensi, saudara, sakit minimal, saudara. Malahnya stroke sampai, saudara, karena terlalu banyak menahan. Saudara, hidup ini tidak boleh ditahan, saudara. Makanya agar engkau tidak menahan, berubahlah dalam pembaharuan akal dan budimu. Saudara, itu peranan kuasa kebangkitan, saudara. Kan di sana kita melihat bukan Petrus yang gampang lemah jadi kuat. Thomas yang tidak percaya jadi percaya. Kenapa? Karena kebangkitan. Dia melihat langsung Yesus hadir. Mendatangi mereka selama 40 hari. Maka itu yang menguatkan mereka. Itu yang meneguhkan mereka. Bahwa betapa guru yang mereka ikuti benar-benar Tuhan. Jadi ini memacu dan membawa mereka dalam satu pertumbuhan pola pikir yang baru. Makanya mereka bisa dengan apa yang menyatakan semangat 45 tetap di depan, tidak mundur dan tidak dilemahkan. Oleh mereka kan juga mengalami penjara, penyiksaan, bukan ditekan. Tapi kan tidak melemahkan mereka. Kenapa? Pola pikir mereka. Jadi bukan hanya roh yang kuat, tapi jiwa juga harus kuat. Agar apa? Agar membawa engkau tetap stabil, tetap sukacita. Tanpa perubahan, engkau tidak akan bisa memahami. Ketika engkau contohnya menghadapi masalah, kenapa? Engkau akan kuat. Lihat bagaimana seorang Ayub, bukan? Dia bisa kuat, kenapa? Karena jiwanya kuat. Anda bayangkan anak meninggal, 10 anak. Harta habis, kok bisa mengatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Coba kalau kita ngalami itu. Biasakah kita mengatakan terpujilah Tuhan? Pasti kita marah dengan Tuhan. Tuhan, di manakah keadilanmu? Aku sudah ibadah, sudah melayani, kenapa aku masih ada banyak halnya seperti ini? Padahal kan tidak tahu, itu adalah ujian saja. Tapi siapa yang mau paham kalau pikiran kita tidak diubahkan? Manusia ini kan cenderung bukan merasa benar, merasa tahu. Makanya kenapa kalau ada masalah cenderung nyalakan orang. Bukannya dia memahami, bukannya berusaha dia bersyukur. Bersyukur dan juga bisa menikmati itu. Kesukaran itu bisa dilakukan kalau jiwamu bertumbuh. Makanya berubahlah pembaruan akal budi. Dengan apa? Dengan menerima Roh Kudus. Karena Roh itu yang akan menolong engkau dan saya untuk masuk dalam satu perubahan yang sejati. Makanya engkau bukan lagi manusia-manusia bumi, tapi engkau menjadi manusia-manusia Allah. Kenapa? Karena pola pikirmu, keinginanmu, emosimu sudah berubah, tidak sama lagi. Sudah tidak lagi terbawa dengan situasi. Tapi engkaulah yang mengendalikan situasi. Makanya kan bukan bagaimana bukan Ayub, bukan? Pada pasal 42 kita lihat bukan bagaimana siapa yang menyelamatkan teman-temannya, siapa yang merubah. Kan Ayub dan lagi yang lain. Ketika dia berkata, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, dan kemudian dia tutup mulut dan duduk dalam debu dan abu. Semuanya tiba-tiba berubah. Tuhan memulihkan Ayub. Dan teman-temannya kalau tidak minta Ayub mendoakan mereka yang akan menerima hal yang sama. Apa yang Ayub terima, bayangan bukan, situasi berubah. Bahkan Ayub pun kan kita tahu bukan menerima berkat yang lebih besar, 2 kali lipat ditambahkan hartanya. Bukan hanya harta, sampai anak-anaknya pun jadi anak-anak yang tercantik, yang terbaik, di zamannya. Luar biasa, perubahan terjadi, ketika jiwamu bertumbuh. Makanya mari kenalilah kuasa kebangkitan agar pola pemahamanmu, pikiranmu, kehendakmu dan juga emosimu tidak lagi menjadi liar, tapi benar-benar jadi terkontrol sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa ada kata penderitaan? Karena kita ini perlu melatih tubuh. Kan dikatakan tubuh ini lemah. Itu bukan, tapi roh itu kuat.
Saudara, dalam artian tubuh ini lebih gampang terbawa dengan situasi. Saudara, lebih banyak minta kesenangan. Makanya perlu dilatih. Saudara. Makanya kenapa kita akan masuk dalam proses penderitaan, saudara, persekutuan. Saudara. Dan apakah itu baik-baik? Saudara? Karena ketika tubuhmu, saudara, menjadi tubuh yang terlatih, engkau akan bisa jadi juara, bukan? Jadi kan bagaimana olahragawan, lihat bagaimana para tentara, lihat bagaimana orang bilang itu istilahnya petani-petani. Mereka semua adalah orang terlatih. Saudara. Makanya mereka bisa bisa taat, bukan? Mereka bisa meraih juara, dan mereka juga bisa mengolah tanah. Ini bukan dikatakan panggilan untuk menderita dalam 2 Timotius pasal yang kedua kalau tidak salah itu. Ada panggilan untuk apa? Untuk melatih. Karena fisik ini kalau tidak dilatih, dia akan menjadi juga masalah dalam hidupmu dan hidupku. Karena kita ini kan satu paket, bukan saja hanya roh dan jiwa, tapi roh, jiwa dan tubuh. Dan ada juga tubuh rohani, tubuh jasmani. Dua-duanya ini harus sehat. Nah, tidak mungkin bukan engkau punya pikiran sehat, kau tubuhmu kau tidak sehat. Nah, harus sehat semua. Nah, karena kalau tidak, dia akan membuat masalah dalam hidup engkau dan saya. Nah, dia akan membuat apa yang kami katakan kita gagal. Nah, karena Tuhan tidak menginginkan kita cuma setengah masuk. Dia ingin kita masuk semuanya. Yesus memberi contoh bukan bagi engkau dan saya. 33,5 tahun dia melatih dalam tubuhnya. Makanya bukan kenapa Tuhan menginginkan kita beribadah setiap hari. Anda bayang bukan? Ada ibadah, ada doa setiap hari. Untuk apa? Untuk melatih tubuh ini. Karena ke depan nanti kita di surga nanti. Kalau kita semua kembali, kita apa yang akan lakukan? Bukannya bekerja kayak seperti sekarang ini. Oh, kita mau ke kantor. Ya, ada istilah ke kantor. Oh, kita mau kawin, kawin mawin. Ya, ada lagi cerita itu. Oh, kita mau persiap. Tidak ada lagi. Semuanya tidak ada, semua di surga sana. Tapi apa yang dilakukan? Cuma satu, beribadah. Anda bayangkan bukan? Tugas kita cuma satu itu. Kalau kita tidak suka. Nah, coba sekarang panggil orang beribadah setengah mati. Banyak orang lebih suka duduk-duduk, berkelakar-kelakar, nongkrong di mana. Biar sampai tengah malam enggak apa-apa. Biar lelah, biar habis duit enggak masalah. Tapi coba undang ibadah. Engkau akan mendapatkan banyak dari kata-kata mutiara. Apalagi kalau hari-hari engkau panggil, engkau akan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Akan menyakitkan hati. Kata-kata mereka itu. Ini menunjukkan bahwa kita perlu melatih. Kalau tidak, kita tidak akan jadi pribadi yang menyembah Tuhan. Kalau engkau tidak membawa tubuhmu dalam penyembahan pada Tuhan, maka engkau tidak akan sempurna. Cepat atau lambat, engkau akan kembali. Maka itu katakan bukan kalau engkau ingin berbahagia, engkau ingin bertumbuh, engkau ingin menjadi orang benar, apa yang dilakukan dalam Mazmur 1? Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jauhi jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Ini kan 3 kesenangan bukan? Yang sering kali kita bangun. Tuh katakan jauhi itu. Tapi apa orang katakan? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah ini di mana? Itu dalam peribadaan. Makanya kita harus latih. Agar apa? Agar engkau terbiasa. Sehingga nanti ketika di surga kita tidak kaget-kaget. Jangan, aduh Tuhan kita mau break dulu sebentar ya, boleh. Kita mau duduk sana dulu 1 jam. Tidak tahan, tidak kuat ibadah. Bagaimana kalau sampai begitu? Kan tentu saja jangan sampai nanti kita tidak bisa di surga. Bukan gara-gara kita jahat, bukan. Karena tadi kan kita tidak melatih tubuh kita. Jangan sampai orang bilang terkeluar dari surga hanya gara-gara tubuh yang tidak bisa terima. Makanya sedini mungkin latihlah tubuhmu. Agar engkau, bisa menerima hal yang sama pada hari engkau dibangkitkan Tuhan. Nah, ini 3 hal yang boleh kami sampaikan dalam momen hari ini, karena waktu juga yang membatasi. Kiranya boleh memberikan kita kekuatan yang baru, berikan motivasi yang baru agar engkau dan saya tetap kuat, tetap semangat banyak hari ini, dan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang kau bangun akan jadi lebih sempurna dan lebih hidup dalam hidupmu.
Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami bersyukur hari ini Tuhan telah mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah berita dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu juga adalah kekuatan yang akan menyelamatkan kami. Ajarkan kami untuk percaya, ajarkan kami untuk mengerti, ajarkan kami untuk setia dalam melakukannya Tuhan. Karena itulah yang akan mendorong kami selalu akan memasuki babak baru dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Seperti firman mengatakan bahwa setiap hari adalah hari yang baru. Berikan kami hal itu dari Bapa, agar kami tetap bersuka cita dan boleh bisa melihat kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, keluarga kami, dan juga dalam segala apapun yang kami jalani sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari sakit, penyakit, celaka, dan maut, jauhkan dari segala kutuk dan mara bahaya, tapi biarkanlah Tuhan kemenangan, sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai perjalanan hidup kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Memberkati tanah Purcisain Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh tak melihat dalam kondisi yang baik. Ketika kami melihat berita, ada begitu banyak bencana, tapi kami mendapati tanah Purcisain tetap baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu itu datang dari Engkau. Biarkan Tuhan, kami semua yang ada di dalamnya Tuhan tetap boleh bersyukur senantiasa dan melakukan seluruh kebenaran firman dengan sepenuh hati. Karena kami tahu apapun yang ada di dalamnya Tuhan, semuanya datang dari Engkau. Oleh karena Bapa, diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah pemerintahan yang ada sampai ke pelosok-pelosok desa, diberkatilah Tuhan para masyarakat yang ada Tuhan, diberkatilah kehidupan mereka, mata pencarian mereka, diberkati juga ada yang Bapa, pekerjaan-Mu Tuhan yang ada di tanah Purcisain Tuhan, maka diberkatilah Tuhan seluruh pulau-pulau yang ada. Biarkan tetap ada kursi yang diberkati, dan terus Tuhan memancarkan sukacita dan sejahtera bagi kami yang ada di dalamnya Tuhan. Tanah, laut, dan udara yang Tuhan diberkati oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami sorga, juga di bangkai tempat ini ada yang Bapa, semua jajaran Tuhan, semua personil yang ada Tuhan, kami letakkan dalam tangan Engkau. Biarkan sukacita dan sejahtera menjadi bagian mereka Tuhan, dan terus membawa mereka Tuhan untuk terus giat dan tekun dalam segala tugas pekerjaan mereka masing-masing. Ditolonglah mereka Tuhan yang dalam tugas tanggung jawabnya Tuhan, baik di tempat ini atau juga yang tugas di luar Tuhan. Dimampukan mereka dalam segala tanggung jawab mereka, bahkan diberkatilah keluarga mereka dimanapun berada. Tetap diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kasih dan damai sejahtera-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau tutup dan alaskan doa dan program Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan.